Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana langkah-langkah yang ada dalam undang-undang ini untuk mendorong peningkatan kualitas belanja di Indonesia yang lebih baik. Mari kita mulai. Kebijakan transfer ke daerah dalam Undang-Undang HKPD didesain untuk mengurangi ketimpangan horizontal, vertikal dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui strategi transfer ke daerah yang berbasis kinerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas belanja ditetapkan menjadi salah satu pilar utama dalam Undang-Undang HKPD. Setelah 20 tahun otonomi daerah bergulir, kualitas belanja di daerah dinilai masih belum optimal di sisi efisiensi penggunaan, produktivitas dan akuntabilitasnya. Untuk mendorong kinerja belanja daerah, maka penguatan kualitas penganggaran harus disiapkan dengan tetap memberikan keleluasaan pilihan eksekusi belanja sesuai dengan karakteristik daerah. Terdapat 3 langkah yang dipersiapkan dalam Undang-Undang HKPD untuk mencapai harapan tersebut, yaitu, yang pertama, penganggaran belanja daerah yang disusun dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja. Kedua, simplifikasi dan sinkronisasi program daerah berupa program pembangunan yang sesuai prioritas dan kebutuhan daerah, sinergis dan sinkron dengan program nasional, program yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib layanan dasar serta alokasi belanja berdasarkan target kinerja dan skala prioritas, bukan aspek pemerataan. Ketiga adalah standarisasi belanja daerah dengan cara menerapkan standar unit cost belanja dan analisis standar belanja serta unit cost belanja mencakup untuk belanja operasional dan tunjangan kinerja ASN Pemda yang mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah. Kualitas belanja daerah memiliki urgensi yang tinggi untuk didorong melalui mandatory spending, karena pada akhirnya fokus terhadap layanan dasar kepada masyarakat perlu untuk tetap dijaga. Sehingga pada akhirnya, akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah dapat terjadi di seluruh daerah. Mandatory spending adalah disiplin pengalokasian belanja yang diwajibkan peraturan perundangan, seperti belanja pegawai, pendidikan dan infrastruktur. Sebagai contoh, Undang-Undang HKPD mengatur batasan besaran belanja pegawai sebesar maks 30%, dokter APBD tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari transfer ke daerah dengan masa transisi penyesuaian porsi belanja pegawai selama 5 tahun sejak peraturan diundangkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan belanja pegawai yang dianggap hingga saat ini masih terlalu tinggi sehingga mengurangi porsi anggaran layanan publik dan keterjangkauan APBD kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir dan vital untuk ditingkatkan adalah kualitas SDM dan pengawasan internal, karena perpaduan kedua hal ini akan mendukung akuntabilitas pengelolaan APBD. Untuk mencapai hal tersebut, UU HKPD mendorong terlaksananya pengembangan SDM pengelolaan keuangan di daerah termasuk kewajiban dari SDM pengelola keuangan untuk memiliki sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk pemerintah. Sedangkan untuk meningkatkan pengawasan APBD, kapabilitas APIP daerah akan diperkuat oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan BPKP. Selain itu, pengawasan intern tertentu atas RAPBD maupun pelaksanaan APBD juga akan dilakukan oleh BPKP dengan berkoordinasi dengan Mendagri. Implementasi belanja yang baik akan memberikan manfaat nyata dalam delivery layanan publik pemerintah daerah, penggunaan dana publik yang lebih efisien, serta meningkatkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Diharapkan semua pihak terlibat dapat bekerja sama dan menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas guna mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih baik. Yuk kita kawal implementasi UU HKPD untuk mendorong transfer ke daerah dan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Semoga video ini informatif dan bermanfaat untuk sobat pembelajar semua ya. Terima kasih telah menonton.